Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri melakukan safari di Masjid Al-Amin Asyaman dan Masjid Agung Nurul Huda Arso II di Kabupaten Kerom pada Selasa kemarin. Kapolda menjelaskan tujuan dari safari Ramadan ini untuk mempererat tali silaturahmi dan memberikan imbauan tentang pentingnya menjaga kondusivitas Kamtipmas khususnya dalam toleransi antar umat beragama. Saya melakukan safari Ramadan. Kalau kemarin di kota Jayapura, khususnya di daerah Entrop, hari ini saya ke Kerom. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, sebagai Kapolda saya harus juga mengecek secara langsung pelaksanaan sholat taraweh, sholat maghrib dari semua saudara-saudara saya yang melaksanakan ibadah puasa. Apakah bisa berjalan dengan aman, lancar. Saya berharap semua umat muslim di Papua, khususnya di Garnisun Jayapura ya, Kabupaten Sentani, di kota dan di Kerom ini bisa melaksanakan ibadah secara khusyuk sehingga bisa mendapat manfaat puasa Ramadannya, sehingga semua juga bisa saudara-saudara yang lain, yang beragama lain dari kami itu bisa menjaga toleransi sehingga sampai nanti pada saat sholat Id kita bisa menyambut hari kemenangan dengan baik. Saya terima kasih juga kepada semua warga masyarakat yang non Muslim yang bisa menjaga toleransi ini. Mudah-mudahan kita terus menjaga toleransi kita. Polres bersama Bayangkari Cabang Palopo kembali turun ke jalan menunjukkan kepeduliannya kepada warga dengan berbagi takjil. Kali ini acara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin membagikan 100 kotak takjil kepada pengendara yang melintas di sekitar Pelabuhan Tanjung Ringgit. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tahukah Anda jika memberi makan pada orang yang berpuasa memiliki pahala yang cukup besar? Hadis tadi mengatakan sama dengan pahala orang yang melakukan puasa Ramadan. Berkenaan dengan hal itu, Polres Palopo dan jajaran rutin berbagi takjil kepada warga Kota Idaman. Mereka kompak berbagi berkah Ramadan bersama pengurus Bayangkari Cabang Palopo. Terlihat Kapolres AKBP Safi'i Nafsikin bersama Ketua Bayangkari Nyonya Nadia Safi'i berbagi takjil dengan pengendara yang melintas. Raut wajah bahagia terpancar dari mereka yang disambut dengan senyuman hangat dari para pengendara yang tengah ngabuburit. Selain Kapolres dan Ketua Bayangkari, nampak pula Kasat Intelkam Ibtu Idul bersama Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi. Dalam kegiatan itu pula, AKBP Safi'i Nafsikin menitip pesan pada warga agar menghindari narkoba dan menjaga pola hidup sehat selama bulan Ramadan, serta mengajak warga untuk sama-sama memerangi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Palopo. Giat berbagi takjil ini rutin dilakukan Polres Palopo selama bulan Ramadan. Sebagai bentuk kepedulian Polri dengan masyarakat di bulan Ramadan, Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Faidil Zikri memberikan tali asih berupa sajadah karpet kepada pengurus Masjid Al-Madinah di Desa Wedana, Kecamatan Weda. Kegiatan ini merupakan kegiatan Ramadan Barokah sekaligus untuk menjalin sinergitas dan mendekatkan diri dengan tokoh agama dan masyarakat.
letakkan karpet sajadah ini Pak Ilham, Pak Ustadz. Mudah-mudahan selama karpetnya ada, selama itulah pahala mengalir buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wardani sebagai pengurus Masjid Al-Madinah Halmahera Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Halmahera Tengah, Bapak AKBP Faidul Zikri. Semoga apa yang diberikan kepada kami untuk jamaah Masjid Al-Madinah menjadi barokah. Dan semoga Polres Halmahera Tengah tambah berjaya, insyaallah. Amin. Kapolri memberikan bingkisan paket Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada jajaran anggota kepolisian dan PNS Polri yang masih bertugas ataupun yang sudah purna tugas. Pembagian paket bingkisan Lebaran ini dilaksanakan di lapangan Bayangkara Polri pada Rabu 27 Maret 2024 dan dihadiri oleh seluruh personel Polri dari berbagai satuan kerja. Paket bingkisan Lebaran dari Kapolri ini diberikan kepada seluruh anggota Polri beserta PNS yang masih aktif bertugas maupun yang sudah purna tugas. Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari yang mewakili Kapolri mengatakan sebanyak 40.000 paket bingkisan Lebaran akan diberikan kepada 34.000 anggota Polri yang masih aktif bertugas dan sisanya akan diberikan kepada purnawirawan Polri. Brigjen Pol Lukas Akbar juga menambahkan selain bingkisan Lebaran, Kapolri juga akan memberikan tunjangan Hari Raya kepada para personel Polri melalui masing-masing pensat atau penerangan satuan dan akan mulai dibagikan minggu depan. Kapolri menyampaikan atensinya serta ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polri yang selama ini telah bertugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kapolri berharap agar para personel Polri semakin fokus dan semakin presisi dalam menjalankan tugas ke depannya. Hari ini kita menyalurkan bingkisan yang merupakan atensi dari Bapak Kapolri secara langsung kepada seluruh personel Polri. Jadi Bapak Kapolri menyiapkan bingkisan sejumlah 40.000 untuk 34.000 anggota Mabes Polri, baik Polri, PNS maupun PHL, kemudian yang sisanya akan dipergunakan untuk para purnawirawan dan juga memberikan bantuan sosial pada rekan-rekan kita lain yang masih membutuhkan di luar. Jadi dari 40.000 itu 34.000 untuk personil Polri, PNS dan PHL dan sisanya untuk para purnawirawan kita dan juga pihak-pihak yang masih memerlukan bantuan itu. Kegiatan agenda hari ini adalah penyerahan sembako untuk anggota Polri dari pimpinan Bapak Kapolri. Jadi itu untuk seluruh anggota yang bertugas ya Bang? Ya, di sini untuk anggota yang bertugas, baik yang operasional maupun yang staf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, terutama Bapak Kapolri, atas paket sembako untuk Hari Raya Idul Fitri. Kita ke informasi lainnya, ikhlas adalah salah satu bentuk keimanan dan kemuliaan hati seseorang. Apabila kita ikhlas menerima cobaan dan ujian yang Allah berikan, maka niscaya akan menjadikan kita sebagai hambanya yang penuh rasa syukur. Selengkapnya kita simak dakwah singkat dari Bribda Atika tentang rasa ikhlas. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas adalah sama, tapi hal itu sangat berbeda. Sabar adalah menunggu keputusan dari Allah, sedangkan ikhlas adalah menjalankan utusan dari Allah dan menjalankan segala perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa a'malu muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah dan Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah keimanan seseorang dan ikhlas juga merupakan kemudian hati seseorang. Karena itu kita harus bekerja dengan penuh keikhlasan.
Dalam setiap perbuatan, hal yang pertama kali kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar ikhlas dalam mengerjakan sesuatu atau ada niat lain di belakangnya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung kepada niatnya. Kalau kita melakukan perbuatan hanya niat karena Allah, maka keridhaan Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan keikhlasan, maka keridhaan Allah tidak akan kita dapatkan. Misalnya kita ikhlas bekerja di tempat yang kita tidak inginkan, kita ikhlas menerima cobaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Demikian bentuk ikhlasan seperti itu akan menuntut kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 2, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kami bersyukur, kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kami mengingkari nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Keikhlasan dilakukan dalam 3, yaitu sebelum melakukan perbuatan, kedua ketika sedang melakukannya, dan ketiga setelah melakukannya. Seperti yang kita ketahui bersama, iblis adalah musuh terbesar manusia. Jika kita tidak ingin diganggu oleh iblis laknatullah, maka mulailah melakukan segala perbuatan yang penuh keikhlasan. Adapun lawan dari kata ikhlas yaitu ria. Ria adalah perbuatan dengan tujuan agar mendapatkan pujian atau balasan dari orang lain. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlisal huddin." Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu, beribadahlah ditujukan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan memang bukan satu hal yang mudah dilakukan, seperti judul dakwah ini. Jika ikhlas memang sesuatu yang mudah dilakukan, tapi sulit diucapkan. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari orang lain, kecuali hanya untuk Allah. Dan tanpa keikhlasan amal kita akan jadi hampa. Demikian dakwah singkat dari saya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda berikut ini, Presisi Siang akan segera kembali.